Hai Sobat Mediva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Idenya adalah bahwa evolusi menyukai bakteri yang mengkristalkan besi menjadi nanopartikel dan membungkusnya dengan membran lipid untuk membentuk magnetosom. Penjelasan alternatif lebih diterima secara luas oleh para ahli biologi. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa bakteri magnetotaktik tumbuh paling baik di lingkungan seperti rawa tempat mereka pertama kali ditemukan, tempat dengan oksigen yang sangat terbatas. Dengan konsentrasi serendah 1 hingga 2%. Saat bakteri magnetotaktik bergerak melalui rawa, kemungkinan besar ia akan menemukan partikel pasir atau tanah yang dapat menghalangi jalurnya. Bakteri dapat secara aktif menggunakan flagelnya, pelengkap seperti cambuk yang mendorongnya saat berenang, untuk melewati sedimen ini guna mencapai lingkungan pertumbuhan yang diinginkannya. Namun dalam beberapa kasus, flagel mungkin tidak cukup kuat. Partikel magnetik dapat memberikan kekuatan tambahan bagi bakteri ini, memungkinkan mereka memanfaatkan medan magnet bumi untuk navigasi dan sedikit dorongan ekstra ke depan. Magnetosom memungkinkan navigasi yang lebih efektif. Mengisolasi dan menggunakan gen magnetik di laboratorium selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mencoba untuk menentukan apakah hewan termasuk lebah, penyu, hiu, dan merpati sensitif terhadap magnet. Mungkinkah indera ini, disebut magnetoreception, membantu mereka dalam melakukan navigasi yang menakjubkan? Sejauh ini penelitian sebagian besar tidak meyakinkan. Mempelajari organisme sederhana seperti bakteri magnetotaktik mungkin menjadi salah satu cara untuk lebih memahami bagaimana gen mengatur biomagnetisme. Dengan menciptakan mutasi di laboratorium, ahli mikrobiologi telah mengidentifikasi gen yang memungkinkan bakteri magnetotaktik menghasilkan nanopartikel magnetik. Mereka juga menemukan gen yang mengontrol ukuran, bentuk, dan kesejajaran nanopartikel pada bakteri ini. Salah satu kemungkinan penerapannya adalah dengan menggunakan gen magnetik ini sebagai alat untuk memanipulasi sel dengan cara non-invasif. Mereka memungkinkan peneliti mengendalikan sel secara nirkabel. Magnetogenetika dapat mengembangkan teknik optogenetika, sebuah metode yang menggunakan cahaya untuk memanipulasi aktivitas sel secara tepat. Misalnya, seorang peneliti dapat memicu neuron hasil rekayasa genetika untuk menyala dengan memaparkannya pada cahaya. Cahaya tidak dapat menembus jaringan terlalu jauh, sehingga tidak dapat masuk ke bagian dalam otak atau usus, misalnya. Sebaliknya, medan magnet mudah menembus jaringan tubuh. Dengan merekayasa sel magnetik dan memanipulasinya, para ilmuwan berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang fungsi jenis sel tertentu. Pada akhirnya pengetahuan ini bisa membantu mengobati penyakit. Para ilmuwan belum berhasil menciptakan sel magnetis, kecuali pada satu strain bakteri fotosintetik. Laporan penciptaan sel mamalia magnetis masih kontroversial. Sejauh ini mereka hanya mengandung nanopartikel magnetik super kecil yang tersebar secara acak di dalam sel. Saya dan rekan-rekan saya berupaya mencari cara untuk membantu mencari tahu mutasi terkait magnet mana yang mungkin berguna. Pertama, kami menggunakan bahan kimia untuk menghasilkan bakteri mutan secara acak dengan jumlah nanopartikel magnetik berbeda. Kemudian, dengan menggunakan perangkat magnetis yang kami kembangkan dengan sensitivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, kami dapat menyortir dan memisahkan mutan tanpa partikel nano dan mutan dengan jumlah hingga 3 kali lebih banyak dari jumlah normal.
Kami berharap dapat menggunakan protokol seleksi mutasi untuk menghasilkan perpustakaan mutan yang kemudian dapat kami urutkan secara genetik. Pada akhirnya kami ingin mengidentifikasi jumlah minimum gen yang perlu kami masukkan ke dalam sel mamalia untuk menjadikannya bersifat magnetis. Kemudian kita dapat memanipulasi aktivitasnya di jaringan dalam secara non-invasif menggunakan medan magnet. Memanfaatkan kekuatan magnetnya, bakteri magnetotaktik memiliki aplikasi yang berguna bahkan tanpa penyesuaian genetik. Para peneliti telah menggunakan bakteri ini sebagai robot mikro untuk mengantarkan obat-obatan dan menghilangkan logam beracun dari air. Nanopartikel magnetik yang mereka sintesis juga telah digunakan dalam aplikasi biomedis, termasuk pemberian obat yang ditargetkan dan membunuh sel kanker melalui panas yang dihasilkan. Yang disebut hipertermia, mungkin bermanfaat untuk menghasilkan bakteri magnetotaktik dan magnetosom dalam skala besar, khususnya mutan yang memproduksi nanopartikel magnetik secara berlebihan. Namun sejauh ini peningkatannya masih sulit dilakukan. Ketika dikultur dalam bioreaktor besar, individu yang berada di bagian atas dan bawah tangki mengalami jumlah tekanan hidrostatik yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan mereka tumbuh lebih lambat dan menghasilkan lebih sedikit nanopartikel. Untuk mengatasi masalah ini, saya merancang sistem mikrofluida magnetik yang dapat terus mengurutkan bakteri berdasarkan kandungan magnetiknya. Perangkat ini terdiri dari beberapa saluran prima. Ketika bakteri magnetotaktik mengalir masuk, mereka mengalami gaya magnet ke atas. Hanya individu dengan jumlah nanopartikel magnetik yang ditentukan pengguna yang dikumpulkan. Sementara bakteri yang gagal mencapai batas akan dibuang. Platform pemisahan sel dengan throughput tinggi ini memungkinkan saya untuk terus membiarkan hanya bakteri sehat yang menghasilkan nanopartikel magnetik dalam jumlah besar. Ini adalah langkah penting yang akan membantu para ilmuwan melakukan penelitian lebih lanjut di laboratorium dengan organisme menarik ini. Kita tahu partikel magnet ditemukan di alam. Dalam kelompok bakteri yang disebut bakteri magnetotaktik. Bakteri ini menghasilkan partikel magnet dan mengarahkan dirinya sepanjang garis medan magnet bumi. Para ilmuwan kini mencari partikel magnetik dalam berbagai spesies. Kandidat potensial ditemukan di paruh atas merpati pos lebih dari 1 dekade yang lalu. Namun penelitian selanjutnya menunjukkan partikel-partikel ini terkait dengan penyimpanan besi dan bukan penginderaan magnetis. Konsep baru magnetoreception berbasis femineral. Data histologis dan fisikokimia dari paruh atas merpati pos hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk navigasi dan pengaturan fungsi vegetatif. Namun, dasar anatomi dan fisiologis indera magnetis belum dapat dijelaskan. Hasil terbaru kami dari analisis histologi dan sinar X mendukung hipotesis bahwa struktur halus yang mengandung zat besi di kulit paruh atas merpati pos mungkin berfungsi sebagai magnetometer. Biologis. Histologi telah mengungkapkan berbagai lokasi besi di dalam dendrit saraf trigeminal, susunannya di sepanjang untaian akson. Keberadaan 3 bidang dendritik di setiap sisi paruh dengan orientasi 3D tertentu, dan simetri bilateral dari keseluruhan sistem. Pemetaan unsur dengan analisis fluoresensi sinar X mikrosinkronisasi telah menunjukkan distribusi besi dan kuantitasnya. Spektroskopi struktur tepi dekat serapan sinar X mikrosinkronisasi telah memungkinkan kami mengidentifikasi magemit secara jelas sebagai mineral besi yang mendominasi, magnetit 90 vs 10%. Dalam makalah ini, kami menunjukkan bahwa magnetoresepsi berbasis besi memerlukan keberadaan kedua mineral besi tersebut, dimensi, bentuk,
dan susunan spesifiknya dalam 3 kompartemen subseluler yang berbeda. Kami menyarankan bahwa proses peningkatan magnetik yang melekat melalui vesikel berkulit besi dan rantai trombosit besi yang melekat mungkin cukup untuk menjelaskan sensitivitas dan spesifisitas yang dibutuhkan oleh magnetoreseptor tersebut. Penyelarasan yang tepat antara medan magnet bumi dan pita magemit akan menyebabkan daya tarik berganda dari peluru magnetit yang tegak lurus terhadap membran, sehingga memicu saluran membran yang peka terhadap regangan dan potensial reseptor primer. Karena arsitektur 3D dan sifat fisikokimianya, sistem dendritik harus dapat secara terpisah merasakan 3 komponen vektor medan lokal bumi secara bersamaan, memungkinkan burung mendeteksi posisi geografis mereka berdasarkan vektor magnet, yaitu amplitudo dan arah medan lokal. Medan magnet, terlepas dari postur atau gerakan hewan dan fotoresepsinya,